Karena anak-anak juga bingung. Nah, tuh ada rumah tuh. Rumah siapa ya? Siapa ya? Ya udah yuk. Nah, nanya kan situ. Akhirnya nanya keluar tuh nenek-nenek sama aki-aki itu masih ada berdua deh, masih berdua-duaan. Dari itu, Mbok Iyam lah masuk tuh, mungkin dia habis dari Nana, gua ngobrol lah sama Mbok Iyam, mau cerita gini-gini. Kenapa, Dek? Ini Bu, temen malam katanya digodain di pos ini yang dekat ini. Oh, emang ada ditemuin apa? Iya, saya dilihat, saya pribadi Bu, orang gede, saya bilang berbulu. Emang adek ngapain di situ? Ya, maaf ya Mak, saya bilang, saya buang hajat di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dikenal sebagai tempat keramat, Gunung Lawu juga sering dinobatkan buat tempat para penziarah nih atau pendakian supranatural nih. Apalagi pada waktu malam 1 Suro nih, banyak pendaki ataupun penziarah yang ingin berziarah ke puncak Gunung Lawu nih. Dan salah satunya pada malam kali ini udah gue hadirin nih, salah satu yang narasumber yang sempat mengikuti ziarah tersebut. Oke, langsung nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Ki Mamen. Selamat malam. Apa kabar nih Ki? Abang sehat. Alhamdulillah nih Ki ya. Nah nih Ki, pendakian Gunung Lawu ini di tahun berapa Ki kalau boleh tahu? Antara 2012 2013. Oke. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih Ki, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow juga Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian ataupun sewa rental outdoor. Mungkin bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber kayak Ki Mamen pada malam kali ini, bisa juga langsung DM aja nih di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gua ke Lawu ini awalnya sih gua apa ya, teman-teman tongkrongan biasalah, tongkrongan rumah. Dari temen gua kan banyak anak kampus lah, ya gaya-gayaan aja gitu. Temen kampus. Kita kagak kuliah, betul kuliah, teman mana kampus ya dah, gaya-gayaan aja dah, biar di kandang. Wah, keren juga lah. Iya, benar. Nongkrong di kampus, pada kuliah kagak. Dari situ pertemuan gua sama anak UNAS ya. Diperkenalkan gua, ngatur-ngatur rencana begini, oke. Akhirnya kita punya planning mau ke sini. Akhirnya oke, mau kemana kita nih? Sini. Wah, kalau ke Lawu, mampir ke rumah saudara gue dulu lah. Nggak jauh dari situ, kita gampang. Kita bermalam di situ, kita bisa beres-beres. Oh ya udah, siap. Kapan kita berangkat? Akhirnya dirembukin, kita berjalan itu sekitar ya tanggal-tanggal. Itu Pak tanggal itu. Iya. Tahun-tahunnya doang kita inget ya, masih inget ya. Ini inget jam berlima itu aneh sama Jebing, anak UNAS tuh Jebing itu. Mungkin anak-anak senior yang di atas tahun 2000 masih kenal nih, si Emen. Iya. Mas Bro. Nah, dia tuh kawan-kawan kampusannya itu. Dialah yang ngajak-ngajakin aneh tahu main keluar dari ke Jawa Tengah. Di situ nikmatnya berteman juga lah. Dan itu udah kumpul, akhirnya kita deal, kita berangkat, kita ke mana biasa, kita kumpul, janjian di rumah, biasa di base camp di rumah nih, di dekat rumah sini, di rumah Jebing kita kumpul.
Kita berangkat ke stasiun normal, kita berangkat deh. Karena awalnya ya kita emang happy ya Bang ya. Happy ya, namanya anak-anak ini pengen nikmatin alam juga. Intinya anak-anak juga nih, tim-tim aneh nih, setiap jalan mau naik ke gunung mana gitu, aneh tuh nggak tahu, nggak pernah ngebaca nih gunung begini, tar jalurnya begini, aneh bener-bener polos, jadi tahu naik aja udah. Itu nikmatnya. Jadi kita nggak mempelajarin dulu nih. Kayak sekarang kan kayak ngebaca artikel. Gunung ini larangan dan pantangannya gitu. Begini nih. Oh masuk HTM begini kayak. Lu normal aja udah. Kita punya duit, kita berangkat gitu aja. Ada waktu kita kumpul, kita jalan aja udah. Kita punya satu rencana. Kita mau tujuan kita kemana? Ke Lau. Ya udahlah. Sepakatin berangkatlah kita ke Lau. Itu berangkat lah dengan perlengkapan ya, kalau aneh perlengkapan sih biasa-biasa aja lah, masih normal. Kalau yang anak-anak kampus yang mungkin udah keren-keren kali ya, keril-kerilnya udah cakep-cakep lah, dengan aksesoris gitu kan, keren lah. Ya berjalan aneh naik kereta lah tuh, terus kita turun di stasiun Purwokerto kalau nggak salah tuh. Turun di Purwokerto ke rumah temen aneh dulu ini istirahat. Karena itu kita juga persiapan, kali-kali ada yang kurang, apaan pembekalan, apa beli gas yang kurang lah. Kita yang kumpul itu istirahat sama dia, nginep buat persiapan kita mau berangkat ke Lau. Dari situ kita udah beres, udah rapi semua. Biasalah kita doa gini. Karena kan aneh ini terkenal ya apa ya? Bagian religinya lah gitu. Doa mendoa lah nih. Doa dulu lah biar aman gini nih, tolonglah gitu. Biasa aneh di anak tuh kayak gitu, sering digembor-gemborin gitu. Udah lah, kita biasa normal. Kita sampai lah tuh akhirnya di TKP kita ya istirahat lagi. Kita juga baru tahu, oh di sini. Oh ini gunungnya ini, wah cakep juga ya. Udah tuh, udah ngeliat. Itu baru sampai base camp ini ya, Timur Sewu ya, baru sampai base camp ya? Baru turun di naik elf tuh kita, naik elf tuh turun. Kita udah seneng aja tuh, padahal belum naik tuh udah seneng aja ngelihat. Wih cakep juga ya, keren juga ya gunung. Kayak beda-beda di Jawa Barat gitu gunungnya. Udah tuh ada depan itu kan ada warung-warung kopi. Warung itu ngete-ngete lah, kita bercanda-bercanda itu, sekalian ngobrol-ngobrol sama yang punya warung lah, begini-gini. Nanya-nanya. Udah kelar-kelar gitu. Udah makan beres, ini. Udah persiapan. Kita sebagai ketua regu kan si Jebing sama si Adi nih, Adi Jangkung. Nah dia tuh bagian buat pelaporan dah tuh, urus-urusin surat-surat dah tuh, dokumen yang laporan ke pos, maksinya dia ngurusin dah. Kalau kita tinggal nyantai dulu duduk di depan. Kalau bilang udah beres semua, ya udah jalan. Urusannya dia dah tuh. Udah kelar, udah beres, udah rapi semua, sasarat. Udah kita berdoa lagi di situ. Persiapan, kita berangkat dari situ kita udah agak siang lah, jam 10-an, jam 11-an lah, udah masih cerah cuacanya cerah. Ya udah kita perjalanan itu. Nah, itu juga gunung juga aneh kagak tahu tuh lo, kalau gunung itu kok kayak jalan lambat banget, landai, emang landainya. Tahu-taunya pasti kebaca. Nah, kita kayak jalan muter nih. Jadi jalan kayak jalan muter aja gitu, kok muter aja. Oh, jadi di gunung ngambil treknya biar dipermudah kali sama ranger sekitar kali ya, makanya biar nggak terlalu capek juga kali ya. Cuma dibuat jauh. Jauh jadi kejauhan, jadi kayak muter, tapi emang nikmatin alam juga sih. Nikmatin alam di situ. Karena treknya nih trek apa ya? Treknya muter, terus ada yang nyeletuk lah tuh temen. Wah, kalau begini kelamaan nih. Ngambil trek langsung aja lah ke atas aja, kelamaan muter-muter begini nih. Capek juga kan dipikir kan. Wah, ya udah yuk cobain itu satu. Ngos-ngosan juga kan. Tapi jadi kita kalau naik ngambil lurus, jadi kita nggak ketahuan lagi dapat pos di mana tuh. Oh iya. Jadi nggak ketemuin lagi gitu tuh pos yang kalau kita jalur resmi kan muter pos 1, pos 2 ketemu gitu nih pos 1-nya, ntar muter lagi nanti pos 2-nya. Nah pos 3. Jadi ini aneh pas naik
udah naik lurus, ngambil jalur, karena ngambil jalur cepet lah ibaratnya kan. Ketemu lah nih, udah sampai ketemu udah pos yang tadi itu, pos 3 itu yang inilah pos yang udah hancur-hancur. Oke. Jadi pos 1, pos 2 nih nggak ketemu karena ini naiknya nggak muter-muter begitu, karena ngabisin waktu kayaknya, karena ngejar waktu juga pikirannya gitu kan, biar nggak kemalaman pikirannya. Sampai di situ udah menjelang sore, anak-anak minta ya break dulu lah, break katanya. Di sini, ya udah di sini aja lah, istirahat dulu katanya, ngopi-ngopi lah. Ya biasa bongkar, kita rapi-rapi, bongkar, bikin teh, bikin kopi, bikin nih, masak mie lah sekalian. Karena menikir udah bro, udah malam bro, gimana nih, bongkar tenda nggak? Ya udah pasang lah di sini, ya udah di sinilah. Karena ngelihat di atas itu juga seng teman 1, 2 kan, takutnya hujan juga ngeri juga nih kalau nggak pasang seng. Niatnya sih rencananya nggak mau pasang tenda, udah gelar ini aja lah, apa namanya, matras aja gitu, udah tidur gitu aja lah. Tapi nyari aman aja pikiran anak kan, lihat kita juga posisi tim kita doangnya naik, kanan kiri nggak ada orang kan, wah danger juga kan, takutnya banyak barang-barang penting. Akhirnya disepakatin bukalah tenda di situ, di pos 3 itu. Aneh, pos 3 itu emang di situ apa ya, ada banyak, setiap sudut tuh ada apa, ada ancak gitu, kayak ada sajen-sajen. Oh, sajen. Di pojok-pojokan itu. Anda juga nggak tahu tuh apaan maksudnya kan. Emang itu tradisi orang situ ya. Anda ya udahlah, cuekin aja. Ada kayak kayak lipetan, kayak apa sih, kulit kulit pisang itu yang dirapiin, ada bunga-bunga, ada ini, setiap pojokan tuh ada. Ada juga ya mungkin ya udahlah, biarin aja lah, nggak usah diutak-atik, ya dari tenda aja lah, kita nyariin aja, nyantai aja udah sini, kita ngopi, kita makan sampai menjelang malam jam 7, jam 8. Hawa udah mulai dingin tuh, hawa udah mulai berasa gigil badan. Akhirnya semua pada rapi-rapi pakai jaket lah semua, sampai tawa-tawa, masih happy, canda-canda di situlah. Nah di situ karena hawa dingin, aneh abis makan yang pedes, timbul lah penyakit bawaan. Iya, normal kalau itu. Normal ya. Penyakit bawaannya dah tuh biasa, perut mulus nih. Aduh, ada aja lagi, mumpung masih jam sini dipikir, kalau tengah malam, wah repot lagi, nggak ada nemenin nih. Terusannya pada ngantuk semua nih. Aduh, udahlah. Ngomong lah sama temen si Adi, boker gua. Lu nggak di mana-mana aja lu katanya, boker mulu katanya. Udah sono boker, cari sono. Di mana? Depan. Enak aja, bau lu, jangan di sini ah. Iya. Cari samping dah. Samping, kalau nggak samping kanan, kalau nggak belakang ke sono. Temenin dong. Elah lu masih terang begini katanya. Ya udah liatin aja deh, gue bilang gitu kan. Gue baru pertama kali tuh naik ke laut itu. Gue baru pertama kali ke laut. Medannya kayak apa gue juga baru tahu, medannya di situ kayak begitu. Akhirnya gue nggak tahan. Ya udahlah. Gue samping sebelah. Gue boker di situ. Pak Adi biasa lah kalau gue boker bercanda-bercanda kan. Canda-canda dilempar-lemparin inilah. Iseng lah. Ada biasa gitu kan. Prat-prat ketawa-tawa kan. Sampai orang boker, kelar di situ. Gue juga nggak tahu kalau gue boker itu ada bentuk apa ya, kayak tumpukan batu bata, tapi tumpukan batu bata yang udah kayak bentuk kayak kotak begitu. Cuman kanan kirinya ada pohon-pohon kecil-kecil, batang-batang kecil. Cuman nggak ada apa-apaan. Ya gue sih, ya gue boker aja di situ udah. Gue ngepuasin diri gue ya udah. Kelar, gue rapi. Saya bercandain lagi, yang bersih, yang bau lagi sini, bersih nih udah, ada rapi udah itu ngobrol lagi menjelang malam, ngobrol bercanda-bercanda karena hawa udah dingin. Agak satu udah mulai pada masuk tenda kan, udah mungkin pada capean lelah, ya udahlah masuk. Teman gua dong masih ngopi nih depan, si teman gua si CS gua nih yang kecil, si Pen masih ngopi-ngopi sama yang anak UNAS. Ya udahlah, bro, gue duluanan lah, ngantuk gua bilang. Ya udah, ntar kalau ini rapi-rapin aja, masukin.
jangan sampai tinggal luar, takutnya hilang lagi, ada orang diambil. Biarin sepatu sih, biarin sepatu kali, kalau kompor-kompor aja lo masukin lo nih. Iya. Tinggal gua ngopi, teman tenda masih diablakin, masih kelihatan. Gua pakai lampu itu kecil doang tuh, lampu yang di dalam tenda, jadi masih terang. Aku pikir juga aman-aman aja, aku pikir nggak ada masalah. Menjelang malam, udah jam 12 ke atas udah mulai gigil gue, udah dingin nggak kuat juga gue paksa, ya udahlah, gue masuk tenda udah, gue ke bagian tempat, gue dapet bagian gue pojok, paling pinggir gue dapet. Matiin lampu itu matiin, udah tidur, pada tidur normal, di situ normal, jam ngendus-ngendusin gue itu jam 1-an itu gue ngerasain deh tuh. Sebenarnya ini anak-anak udah pada tahu temen, karena rasa ngantuk udah nggak tahan gitu kan, udah ngerasain sebenarnya angin kenceng, seng itu udah brang brong udah, wah kayaknya suasananya nggak enak nih. Gue ngomong, udah bangun, suasana angin kenceng banget nih, gimana nih, cabut nggak gue bilang. Jam berapa katanya, udah tanggung lah, ntar aja pagi jam 4 dah. Tapi kayak begini nih suasana nih, gue bilang. Aduh, bagaimana nih? Akhirnya pada apa ya? Pada lempar-lemparan aja. Itu terserahlah, bagaimana enaknya. Kalau paksain sekarang, udah, wah malam banget nih. Mana ngantuk banget gua. Mata gua ngantuk banget, kuat nih kalau jalan, gue bilang. Tanggung dah, ntar aja dah, pagi aja dah. Tapi kondisi begini nih, gimana keadaan nih? Tuh udah, pokoknya tuh angin kenceng aja tuh di situ tuh, posisi gua di pos itu aja udah tuh. Brang. Waduh, tambah was-was kan pikiran gua. Sampai gua ngomong sama si Adi, mana? Cabut gak nih? Yang lain masih tidur kan? Udah kita tidur. Pagi aja ya. Tapi aman gak nih? Udah aman. Nah, udah tuh balik lagi, tutup tenda. Yang lain pada ngorok di tidur. Gue doang bisa tidur dah tuh. Gue juga ngerasain kedinginan, gue gigil. Gue karena gue pakai sweater, yang lain pada lengkap deh, bawa sleeping bag, bawa ini kan udah enak banget dalam hati gue. Wih, ajib gue bilang, pada keren-keren. Pantes pules tidurnya ya. Iya, gue cuma pakai sweater doang satu kan, gue pakai topi yang begitu doang. Wah, gue gigil abis kan, gue bilang gue nggak usah tidur lagi. Aduh, gue perasaan gue udah gak enak nih, gak ada apaan deh. Akhirnya gue bangunin lagi buat nemenin gue rasa gue ini, gue minta biar pada bangun gitu, biar nemenin gue bagaimana caranya. Tapi ya begitu udah pada rasa ngantuk, udah malam, udah hampir mau tengah malam, udah jam 1 jam 2, udah ngantuk-ngantuknya banget, mungkin hawa ada dingin-dinginnya banget. Di situlah gue udah ngerasa kagak enak, gue mau paksain tidur dah tuh. Aku paksain tidur. Tiba-tiba gue bangun lagi. Pas aku ada krek. Pulang, gue bangunin lagi sebelah gue. Kayak ada orang nih sebelah. Udah dah, tidur. Udah jangan dipikirin gitu-gituan deh. Tapi gue kok hati gue nggak enak gitu kan. Udah gue rebahan lagi. Dak, gue bangunin lagi. Bro, ada orang. Serius nih. Bangun. Elah, kagak udah. Nah, temen gue ini yang nih bangun dah tuh. Ngelongok keluar, set. Nyenter. Gak ada apa-apaan. Tidur. Nah, tidur lagi tuh. Wah, gue penasaran. Akhirnya daripada pules, gue duduk aja di tenda begini, bengong aja. Tambah kenceng tuh angin sebenarnya. Cuman anak-anak udah saking ngantuknya, gue nggak bisa tidur tuh. Tuh, seng pada beradu sama angin. Aduh, gue pede aja dah, gue buka aja tenda. Pikiran gue pengen rokok sebatang nih, pikiran gue di depan buat ngilangin aja dah. Gue buka tenda, set, karena cahaya terang bulan ya masih kelihatan banget ini terangnya, jadi kelihatan kanan kiri masih kelihatan. Gue buka tenda, gue ngelongok sebelah kiri gue yang tempat gue boker. Nah itu gue lihat itu dia berdiri
tinggi, wah ngemerinding gua. Tinggi diri, dia ngeliatin gua, dia berbulu-bulu gitu, berbulu-bulu kayak jaket yang berbulu tuh, hitam. Astagfirullahaladzim. Gua nggak bisa, pengen mundur masuk begini ke tenda aja sampai gua berat. Sampai gua nyebut astagfirullahaladzim susah banget gua bilang. Sampai kaki gua pengen nendang ini biar teman gua tuh bangun, kagak bisa gua bilang. Astagfirullah, diri gini ngeliatin. Oh, waduh tuh apaan dalam hati? Tuh apaan gede banget dalam hati. Waduh, deg-degan udah gua, udah pada pasaran udah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Wah, udah gua paksain. Wah, gua jatuhin badan gua. Kena kakinya si Adi. Duh, kaget dia. Wah, lu ngapain? Gue nggak bisa ngomong, gue pegang kaki dia, gue sampai ngasih ngomong gitu. Kode doang. Iya. Apaan? Ini gue bilangnya, dikeluar ngelongo. Apaan? Gak ada apa-apaan katanya. Itu ada. Udah tidur katanya. Tarik gue tuh dia tidur. Udah cepetan tidur. Nah lu Ki ada aja lu, ulang dah. Tutup lagi dah tuh. Lah tuh gue tambah gemeteran tuh badan gue tuh. Karena ngelihat wujud dia, gue gemeteran. Oh. Aduh, astagfirullahaladzim. Gue sampai di dalam hati gue nyebut, tapi gue ngucapin tuh gak bisa, dalam hati doang. Astagfirullahaladzim, ada apaan nih? Dalam hati gue ya Allah. Cabut. Dalam hati gue gitu, gue pegang kakinya gue bilang. Tapi namanya orang udah susah kan kalau saking ngantuknya banget tuh udah. Ya susah dah, dibingung dah, gue bingung. Pohon juga udah susah banget dah. Kalau gue pikir gue mau tidur paksain, gue juga nggak bisa tidur. Gue bilang gue bagaimana nih, gue bilang. Akhirnya gue rebah-rebahan tuh, gue tutupin pakai apa tuh kupluk gitulah, tambahin gue biar begini aja lah. Sampai gue saking kedinginan banget gitu. Sampai udah jam berapa itu, mau jam 3:30 jam 4 tuh, baru tuh ada ngendusin. Gue gak bisa tidur juga itu. Sampai jam 4 gak bisa tidur udah. Gue bengong aja. Lah lu belum tidur? Lu agak, gue bilang. Tuh angin masih kenceng. Jam-jam situ angin masih kenceng. Gue bingung. Akhirnya ambil keputusan jam segitu. Bangun. Kenapa? Beres katanya. Kenapa sih? Udah cepetan beres. Beres itu semua rapi. Udah karena udah agak jam 4:30 jam 5 itu udah agak terang kan, kelihatan perjalanan udah agak kelihatan banget. Cabut semua tuh hari itu juga. Cabut dari pos di situ. Dalam perjalanan yang biasa dah, ngobrol biasa aja gini. Kenapa sih lu malam gini? Ntar aja dah. Nanya ada tuh ya. Ya, mulai nanya tuh. Ntar di atas dah. Di atasnya pas istirahat aja lah. Tuh ada nyetuk. Lo sih pakai berak-berak di situ sih lo, bikin macam-macam sih lo. Ada aja kan lo kan. Udah cabut dah, jalan. Udah jalan sampai atas puncak. Udah mulai terang kan, udah mulai pagi. Udah tuh gue mulai lega di situ tuh. Udah lega, udah puas gitu. Udah gue yang ibaratnya udah bleng, udah hilang, kayak pikiran gue udah hilang deh tuh yang jelek-jelek itu. Cuma gue belum ceritain ntar dah kalau udah nyantai, gue pikir gue. Nah niatnya di situ mau bongkar tenda lagi, karena anak juga bingung. Nah, tuh ada rumah tuh. Rumah siapa ya? Ya udah yuk. Nanya kan situ. Akhirnya nanya keluar tuh nenek-nenek sama laki-laki itu masih ada berdua deh, masih berdua-duaan. Ngobrol. Akhirnya ya udahlah. Kita nanya ada jual teh, Bu. Kita jual kopi gitu. Oh ada, totonya dia juga dagang di situ kan, dia dagang kan di situ. Akhirnya banyak ngobrol ya, teman-teman gue biasa lah pada foto-moto situ, pada happy dulu lah maksudnya, foto-foto selfie lah, pada cawa-cawa, bercanda-bercanda, jalan-jalan lah gue ke kanan kiri, bercanda-bercanda. Akhirnya menjelang sore, nanya teman gue ini, Bu, saya kalau tidur di dalam boleh Bu? Saya bilang. Ya nggak apa-apa, tidur di sini aja, katanya nggak usah bakar tenda lagi katanya. Tidur di sini aja, ntar kalau mau makan, mau apa, ngomong aja sama saya. Ntar saya masakin mau apa, mau masak telur ceplok, telur dadar, mau goreng apa, nanti saya masakin. Disitulah anak-anak punya inisiatif,
Ya udah bro, logistik kasih aja dah, gimana? Biar dimasakin aja. Ya kalau emang kurang-kurang kita tambah bayar duit, gitu aja. Ya kita juga enak kan tidur di situ. Akhirnya gue diizinin loh, tidur di dalam situ, di rumahnya Mbok Iem itu. Oh, di warung yang Mbok Iem berarti nih. Warung dia tuh, gue tidur di situ. Tidur di situ ya begitulah namanya masak di dalam, ya kan? Masak dengan ruangan yang kecil begitu, ketutup ya. Jadi asap kan ngumpul doang di situ kan. Mata perih kan. Ya gue pada main gaple kan di situ. Malam pada tawa-tawa lah gini-gini. Di situ banyak cerita. Lu kenapa gini-gini malam di pos ini? Gue cerita lah gini-gini. Gini Bray, gini-gini. Lu kan gue bangun, Pak De nggak bangun. Gue bilang, ya gue ngantuk. Lu gila, lu jam berapa tuh lu bangunin gua? Asli gue ketemu sama gini-gini. Nah temen gue nyeletuk, yang anak lu sih, jangan-jangan lu nih berak di situ, katanya gitu. Ya, gue emang berak apa urusannya? Gue bilang, ya gue juga permisi, gue bilang gitu kan. Gue berak, gue normal, gue rapiin lagi pakai tanah, gue bilang gitu kan. Emang salah gue di mana? Gue bilang gitu kan. Dari itu, Mbok Iem lah masuk tuh, mungkin dia habis dari sana. Gue ngobrol lah sama Mbok Iem, mau cerita gini-gini. Kenapa Dek? Ini Bu, temen malam katanya digodain di pos ini yang dekat ini. Oh, emang ada ditemuin apa? Iya, saya dilihat, saya pribadi Bu, orang gede, saya bilang berbulu. Emang Adek ngapain di situ? Ya, maaf ya Mak, saya bilang, saya buang hajat di sebelah. Aduh, katanya Mak, kenapa buang hajatnya di situ? Katanya, ya kagak tahu Mak, perut saya udah mules, sudah nggak tahan. Saya bilang, emang ada apaan Mak di situ? Saya bilang, katanya versinya Mak, itulah tempat yang agak dikeramatin di situ. Versinya antara itu makam Prabu kerajaan itu, versinya nggak tahu alam lah, pokoknya gue salah lah gitu ya, gue di situ berbuat nggak sopan lah di situ. Tapi untungnya Adek selamat semua sampai bisa ketemu saya di sini katanya. Alhamdulillah, disitulah banyak cerita Iem bahwa tempat-tempat yang gua singgahin itu sebenarnya di situ banyak. Kalau versinya orang Jawa itu satu suro, pas yang gua camp itu pintunya ini katanya pintu alam. Oh, gapuranya mungkin. Makanya di situ gue lihat kok banyak warung-warung bekas dagang-dagang Mak. Saya bilang iya, itu kemarin habis acara satu suruhan, banyak yang dagang, warga dagang di situ. Ada yang ya macam-macam lah, ada yang pada ziarah mungkin ada yang bawa sajen, ada yang ini. Nah katanya itu pintu kasarnya gerbangnya pasar setan, dibilang versinya gitu. Tapi gue iya aja lah, gue iya, yang penting gue selamat, yang penting gue gitu aja. Namanya salah ya. Namanya salah, gue jujur aja, gue minta maaf, memang gini saya nggak ulang-ulangin lagi. Kalau saya kesini lagi udah tuh gue minta maaf. Akhirnya dikasih wejengan, memang tadi dikasih tahu tuh, ini di belakang di belakang rumah ada petilasan, diceritain itu semua. Ini petilasan dulu masa-masa jayanya Butin, Pak Harto, helikopternya di sana parkirnya. Dia kesini setiap satu suro, habis itu dia berangkat lagi. Mak nyaksin Mak, ya Mak kan tidur di sini di atas. Mak tuh turun kalau belanja ke bawah, ternaik lagi ke atas gitu. Oh ya dah, aku main dah ke situ. Oh ini petilasannya. Cuman kan karena gua dulu belum terlalu ngulik gitu ya tentang masalah tentang siapa sih ini petilasannya, tentang sejarah lah ya, sejarahnya apa gitu. Temen ngeliatnya ya unik aja, di atas gunung ada tempat-tempat begitu juga gitu kan, tempat-tempat orang-orang begini. Dan sebelahnya juga ada yang namanya Sendang Derajat tuh kan. Di situ katanya versinya tempat naik tingkat silat. Naik tingkat silat, persilatan tuh. Jadi kalau naik tingkat di situ dia berendam katanya di Sendang Derajat. Jadi Sendang Derajat kalau kita lihat dari ujung itu berbentuk kayak itu tuh,
kayak lereng belah gini kayak love gitu gitu. Kok kita ngeliat dari ujungnya. Jadi pada berendam di situ, naik tingkat, naik sabuk lah ibaratnya. Dulu di sini nih tempat-tempatnya nih. Ceritalah tuh Mbok. Alhamdulillah tuh. Ya banyak pengalaman lah di situ tentang Gunung Lawu yang sangat indah lah itu, bener. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Itu keindahan itu gua sama emak lah tuh banyak pengalaman cerita itu sama emak tentang Gunung Lawu yang bener-bener sekarang yang gue lihat nih, yang udah gue baca, emang tuh gunung emang sakral banget itu, gunung-gunung wingit banget bagi orang-orang ya orang Jawa itu maksudnya, yang punya masih nggak adat-adatnya masih dilestarikan di situ, kayak di modelnya kayak Bromo itu kan lestari, adatnya masih ada tuh Bromo, kayak di Dieng ya, masalah satunya ya di Lawu ini karena versinya ini Lawu emang tempat persinggahannya raja-raja Majapahit ibaratnya begitu versinya. Ya sesudah itu ya udahlah, gue selesai banyak ngobrol, banyak ini cerita mama tentang betilasan situ. Akhirnya gue tuh dapat oleh-oleh tuh, gue dapat kayak kayu, namanya kalau bahasa apa ya, kayu luwing gitu. Kayunya kecil gitu tapi ada yang berbatang juga, dijual juga memang. Dia ngejualin satu batang itu waktu itu zamannya itu 10.000 apa 5.000 gitu. Kayu jadi buat kenang-kenangan. Jadi kayu ini katanya emak kalau bisa dipatahin ambil. Oh iya. Cobain katanya. Kalau bisa dipatahin ambil buat adek katanya. Ya pada nyobain dong. Namanya batang kecil doang. Iya, gua ketek doang masa nggak bisa patah. Gue cobain dong. Buset, keras juga nih kayu. Sampai gue kayak ke paha gitu kan. Wah keras juga ya. Wah top juga nih kayu apaan ceritanya nih mak, bisa keras begini nih. Versinya emak dia bilang itu kayu ada di lereng Lawu. Yang jaga itu katanya ular, katanya yang jaganya dia. Versinya ini kayu buat takut pakai apa, tongkat komando. Tongkat komando yang biasa dipakai jenderal itu. Nah itu ngambilnya di sini. Jadi itu kayak kayunya kalau dibelah itu, dibelah dua, itu di badannya itu dia ada printil, ada warna corak-corak hitam. Ada warna hitam. Oh kalau di black gitu kayunya. Dibelah dua ini. Ada hitam. Jadi kayak total hitam. Iya. Emang unik tuh kayunya tuh, unik. Masih ada Ki? Hah? Masih ada. Wah, udah hilang kayak tuh kayu udah lama banget tuh. Udah pernah gue simpen banget tuh rapi-rapi udah gue simpen rapi-rapi. Sampai gue tuh inisiatif gue pengen bolongin. Gue pengen buat gantungan. Kagak bisa. Keras banget tuh kayu. Gue pikir kayu cakep juga nih kayu nih. Keras banget tuh kayu, bener-bener. Nyata gue pengen buat gantung-gantungan tas gitu kan. Pasti orang yang dari Lawu pasti tahu nih kayunya ini. Pasti tahu, terkenal nih kayunya. Apalagi Mbak Boyem tahu. Ini kayunya kecil, kayak batang-batang. Ada yang gede. Jadi kalau dibelah itu, kalau dilihat sisi badannya itu, badan dalamnya itu ada bintik-bintik hitam itu, serat-serat. Unik emang kayunya. Keras banget kayu keras. Siapa yang ke Lawu pasti tahu tuh kayunya. Lupa namanya kalau nggak salah kayu luweng apa kayu liwing itu namanya. Lupa gue tuh bahasanya tuh. Disitulah kenang-kenangan gue dapet tuh sama emak tuh. Dapat kayu ituan. Akhirnya gue lama ngobrol sama emak, ya udah akhirnya gue dapat berapa hari gue di atas, gue sempet ya kenang-kenangan. Masih gue simpen itu fotonya sama emak tuh. Sama emak dipoto di depan rumahnya dia. Masih ada dokumentasi gue, ntar nanti gue kalau ini gue tunjukin. Ada dokumentasinya sama emak, sama teman-teman gue. Ya gue minta minta nasihat lah biar gue selamat sampai kembali nanti di Jakarta, nggak ada apa-apa kalau nanti gue minta maaf selama ini kalau di gunung ini gue punya salah, gue punya lancang, gue punya gue punya kelakuan gitu. Emang ya ginilah gue pendaki yang
masih awam Masih dasarnya. banyak belajar ya, Ki, Masih ya? banyak belajar, Iya. bener masih banyak belajar. Masih banyak belajar, gue harus nggak ngerti, belum paham juga. Gue belum terlalu paham sama namanya alat-alat juga. Gue asli bener, gue masih polos, makanya gue kena anak kampus tuh ya, gue belajar dari dia juga jadi Gampang minjem. udah minjem barang gratis Iya, ya, bener-bener. tenda lah apalah, Iya. kadang-kadang sampai sepatu ya kalau ada gue pinjem lah, kasarnya gitu dah. Udah gue kemas tuh, akhirnya gue berapa hari gue di atas, gue puas banget itu di atas, bisa banyak ngobrol sama emak, bener-bener gue bisa foto-foto di atas. Akhirnya gue cabut, gue lalu turun lewat di Cemoro Kandang, yang berbatu-batuan itu. Gue turun di Cemoro Kandang, gue nikmatin alam di situ. Indahnya bener-bener indah banget, Lau, indah banget. Pertama kali gue naik itu ya, indah banget. Gue nggak tahu lah kalau sekarang nih Lau kayak apa, gue nggak tahu ya. Iya. Bentuknya Karena kayak cukup lama juga, Ki, ya? Cukup lama banget ini, udah berapa tahun gue nggak berangkat lagi. Makanya gue sedih kalau ngelihat gunung ini. Jangan sampai yang banget yang apa ya, kotor banget lah kasarnya. Kadang-kadang gue sedih juga gitu, walaupun gue pendaki-pendaki baru yang nggak awam, yang belum ini, kadang-kadang sedih gitu kalau ngelihat tempat-tempat bagus Kotor. sampah di mana aja. Itu botol-botol banyak di mana aja. Tapi mohon maaf ya, sampai ke kasar ya, alat kontrasepsi pun ada tuh yang kurang ajar. Gue bingung ya tuh, sampai segitunya tuh. Gue bilang gila, tempat indah, tempat yang benar-benar kita harus bisa nikmatin. Mungkin kalau alat kontrasepsi kita bisa berpikir positif aja, Ki. Kalau menurut gua kayak kondom ya. Iya, Itu bisa buat naruh air. mungkin. Kalau arjen ya, kalau arjen. Arjen, tapi karena gue berpikir di zaman gue begitu kan, gue gak kepikiran kalau buat naruh sesuatu yang hal yang bisa bermanfaat gitu ya. Kan mungkin gitu, Mungkin mungkin juga. Tapi gue bilang aneh juga, ini orang kok ada gini-ginian. Gue bilang kenapa lu nggak buat ya kayak derigen kayak apa kayak plastik kayak apa kayak gitu kan, yang bisa dimasuk akal itu. Oh gini-ginian ada gitu, buat apa gitu. Gue juga bingung kan, hal-hal yang begini kok lu bawa-bawa ke sini gitu kan, aneh-aneh aja kan kadang-kadang. Aneh-aneh lah dan anak sekarang. Makanya kadang-kadang gue sedih gitu kalau ngelihat di berita-berita kan, gunung-gunung yang pernah gue naikin tuh, aduh, hancur, bener-bener hancur, udah berantakan, banyak coret-coretan tangan lah, sampai pos-pos itu hancur, sampai ya mungkin bagi dia kenang-kenangan kali ya, tempel apalah, aduh, sampah di mana-mana dalam hati gue. Sedih juga gue, gue nikmatin alam yang gitu indahnya, kotor begini tempat. Sampai gue akhirnya sampai bawah, gue dengan keadaan selamat, sehat. Akhirnya gue balik lagi ke istirahat ke teman gue. Situ gue istirahat lagi, udah selesai lah di situ perjalanan yang indah gua di Lau itu. Oke, ini cerita di tahun 2012, Ki, ya? Betul. Sekarang ini tahun 2023, berarti udah hampir 10 sampai 9 tahun mungkin ya? Ada. Iya, 9 tahunan ya, Ki, ya? 9 tahunan. Iya. Ada. Masih teringat jelas nih, Ki, ya, dan Wah, dokumentasi masih aman tersimpan nih, Ki, ya? Itu dia yang masih gua pegang sampai sekarang. Gua kenang-kenangan sama Boyem itu yang gua lupain, sampai dokumentasinya ini gua masih ada. Iya, itu masih ada yang gua keren sih kenang-kenangan. itu. Gua nggak bisa gua lupain gua sama dia tuh. Iya. Banyak Oke, kenangan Niki, kita kembali lagi ke pertanyaan mungkin ya. Sedikit gue mau nanya tentang pendakian lo nih di Gunung Lau ya. Nah, awalnya ini kan lu nggak ada niatan nih buat naik gunung ya, cuma diajak sama temen di tongkrongan. Tongkrongan biasa. Ikut berangkat aja udah gitu ya kan. Siap. Dengan alat mungkin pada saat itu seadanya. Seadanya. Oke. Karena di tahun-tahun gitu yang punya tenda dum itu cuma anak kampus doang gitu. Boro-boro ada kampung kayak mungkin. Iya jarang gitu. Jarang ya. Paling pakai terpal. Ya terpal. Sama tenda-tenda apa ya? Pramuka kali ya? Iya tenda-tenda pramuka itu udah keren banget itu. Beruntungnya kena sama anak kampus sih begitu kali. Iya, jadi enak ya buat minjem alat juga ya kan. Iya benar, itu salah satunya Ki kalau Salah satunya. ya. Manfaatnya itu. Benar. Manfaatnya berteman. Dan juga literasi ya tentang Bener. kan kalau mahasiswa kan kebanyakan kan udah pernah kemana-mana kan tuh, jadi Betul, tahu ya kan. betul. Makanya ya
kalau kita ngikut naik gunung sama mahasiswa yang apalagi udah berpengalaman nah, Betul. dan dia bergerak di Mapala di kampusnya, Bener. udah Iya. aman aja sih Aman. menurut gua sih. Aman bener. Nah, tapi kan di saat itu kan nggak sempet ngelewatin pos 1 sama pos 2 Ki ya? Iya. Langsung ke pos 3 ya? Langsung temu pos 3 itu. Yang gubuk, yang mungkin kayak segubuk yang udah mulai agak Yang udah hancur gitu. hancur. Nah. Hmm. Sebelum pendakian kan nggak tahu tentang sejarah tempat itu ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Yang tahu ya cuma ya buat gue mules gara-gara makan cabe, Betul. ya makan pedas, ya udah gue buang hajat di situ. Buang aja situ. Dan Bener. ternyata usut punya usut ternyata itu tempat yang disakralkan. Sakrakan sama orang setempat. Oh, oke. Tapi menurut pas turun itu kan sempet nanya-nanya nggak sama teman-teman rombongan ngalamin apa aja nih di pos itu? Iya, temen gue sebenarnya ngalamin, cuman pada nggak bisa ngomong. Kayak ngomong kayaknya bagaimana gitu. Oh, kayak ditahan-tahan. Tahan aja gitu. Kayaknya ah udahlah. Mungkin bagi dia itu pengalamannya udah biasa kali ya bagi dia. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin karena kan dia anak kampus Mapala. Karena si Jebing ini setahu gue dia Mapala juga di UNAS. Jadi dia mungkin hal kayak gitu udah biasa Biasa kali. lah ya. Biasa aja kayaknya. Membagi gua bagi yang pemula-pemula begini ya itu suatu apa ya? Hal-hal yang baru gua alamin. Bener-bener gua alamin pribadi gua sendiri. Oh, di tempat yang sepi di tengah hutan gua doang sama temen, nggak ada orang lain. Itu yang gue alamin, rasa ketakutan gue di situ. Walaupun di samping gue ada temen gue juga, mungkin bagi temen gue ya itu hal biasa kali, namanya di alam ya begitu mungkin. Atau mungkin ada niatan temen lu yang Mapala ini buat ngelatih mental lu gimana? Bisa jadi, Bisa jadi juga nih biar tahu gitu ya. Iya, Diajarin kali gue, diajarin juga temen, diajarin nih secara biar dia bisa sendiri lah gitu. Udah nggak pakai teori ya, langsung pakai teori, praktek langsung. Keren itu Ki. Langsung praktek kali, Iya, bener. bahasanya begitu kali. Sampai gue juga, aduh top banget tuh, asli bener. Nah, kan ngeliat sosok yang tinggi besar dan Betul. berbulu ya Ki. Itu jelas banget Ki. Jelas banget. Gua Jaraknya ngeliat asli. kira-kira berapa meter Ki dari tenda? Sebelah tenda gua, Deket dong. deket banget. Lah itu kan pos itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lebar, ya sedang lah. Karena kan tenda dub itu ukurannya mana ya? Ukuran cuman isi 5 orang, ya nggak terlalu inilah. Soalnya gue tidur juga tuh udah pempetan. Sebenarnya tenda dub tuh enaknya formatnya 3-2 paling ya, paling puas. 4 lah ya. Ya sedang di sini lah, deket lah posisinya. Posisinya pas bang yang gue bang hajat. Posisinya di situ. Dan itu berdiri di situ malu. Berdiri di situ. Sampai teman gue tuh gue cerita begitu pada, lu yang bener lu gini-gini. Makanya lu gue bangunin, lu pada ngantuk gue bilang. Kalau kenapa-napa gue danger juga karena berpikirannya begini. Yang gue pasti bisa gitu aja be. Di taunya gue gitu. Di taunya dia gue bisa gitu aja dah, ngadepin gitu pasti dia bisa gitu aja. Turun nggak terjadi hal-hal yang nggak dienakin Ki ya? Alhamdulillah. Lancar-lancar aja tuh sampai ke rumah ya. Lancar. Cuma ada beberapa pesan atau petuah yang disampaikan sama Boyem nih pada saat itu. Berarti kan sempat bermalam di tempat Boyem itu berapa malam Ki? Gua hampir 2 malam. 2 malam itu? Di malam. Betah Ki? Gua enak banget. Enak bener. Makanya gue bilang, gua tahu gini ke Lawu gua nggak bakal tenda. Gua nggak bakal bawa tenda udah. Yang penting gua bawa duit apa gua bawa makanan aja dah. Gua serahin ke Mbok. Iya. Masakinnya Mbok enak-enak. Iya. Kasarnya begitu. Saat itu. Nggak tahu kalau sekarang. Nggak tahu versinya apa. Iya, nggak bisa dah. mungkin kalau sekarang Nggak tahu dah versinya bagaimana. Oke nih, Kimamen, thank you banget ya udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget sih menurut gua nih. Karena sebuah kejadian itu terjadi ada sebab dan akibatnya ya. Betul. Dan kita nggak bisa menafsirkan atau memaksakan kehendak yang kayak gitu gitu. Bener. Yang awalnya kita niatan buat naik gunung itu buat have fun, buat senang-senang, tapi ternyata kita mendapatkan hal-hal yang nggak enakin nih. Betul. Dan itu terjadi emang karena ulah kita sendiri. Kita sendiri. Dan pada saat itu sempat menyadari nggak sih bahwa saja itu emang benar-benar real kesalahan Kimamen nih? Gua ngerasain dari teman-teman sendiri ngejudge gua. Karena emang itu kelakuan gua. Gitu karena lu kenapa di situ? Ya dalam hati gue nggak tahu, gue bilang, gue mau di mana? Gue di situ kata lu nggak boleh, bau katanya. Gue di samping katanya terlalu deket, bau katanya. Ya mau nggak mau di tempat yang agak
agak apa ya, agak lapang gitu kan, enak. Agak lapang dan agak tertutup ya. Nah, tutup, gue sikat di situ lah pikiran gue. Di situ. Gue juga bener-bener polos gue bener. Ini perihal tentang berak doang yang segitu lagi ya. Oke, thank you Momen. Aduh, kacau ya. Dan tetap ambil sisi positifnya Ki ya. Bener. Dan buang jauh buruknya Ki ya. Bener. Jangan dicontoh nih yang Iya. baik-baiknya jangan dicontoh, yang baiknya ambil aja ya. Bener. Oke Ki, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya, gua sih cuman bisa bilang sama buat pribadi diri gua sendiri sebenarnya nih, buat diri gua sendiri sebenarnya. Gua tuh sebenarnya demen sama tempat ya kayak gunung-gunung indah. Temen hati gue aja kadang-kadang sedih gitu ngelihat yang sekarang ini nih, gue sedih kenapa kotor, tambah berantakan. Tempat yang udah dibangun sama apa ya, petugas-petugas setempat ya, kayak di puncak Lawu itu kan ada batu begitu kan tuh, dicoret-coret dengan mungkin orang mungkin teman-temannya bisa ngelihat apa, oh nih dulu si A pernah di sini, si B pernah ke sini. Dia pengen viral tuh Ki kalau kayak gitu. Tapi ya itulah yang jadi bikin jelek. Itu yang jadi gue sedih, yang jadi gue prihatin sama tempat-tempat yang harus kita nikmatin, bersih, nyaman, dengan hawa yang sejuk. Wah, enak, indah banget dengan keramah-keramahan warga-warga setempat gitu. Itu yang gue pesen juga sama kawan-kawan juga. Intinya juga sebenarnya yalah kita lestariin lah alam ini. Kita jaga, kita rawat dari sampai gua nih udah nikah, gua udah punya anak, sampai gua naik gitu, sampai gua bener-bener masih bujang sampai sekarang udah punya anak. Gue pengen ngeliatnya kapan anak gua juga pengen kayak gini ngerasain naik gunung gitu kan, nikmatin alam yang masih bener-bener masih bersih, masih rapi. Itu yang paling gue bisa ini buat kasarnya koreksi buat pribadi gue juga lah. Gitu kita sama-sama belajar ya Ki. Betul. Bener. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga tetap bawa sampahmu kembali turun. Harus. Itu yang penting Ki. Penting. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Ki Mamen. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.